Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang kasus pawang hujan yang terjadi di sirkuit Mandalika pada MotoGP tahun 2022. Berita ini kami lansir dari kompas.com pada yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan saya, Felix Leonardo Sumardi, dengan nomor induk mahasiswa 010 1121 0024 yang akan mengawali dengan analisis kasus. Jadi berita ini merupakan berita yang valid di mana memang benar terjadi bahwa seorang Barara ini ditugaskan menjadi seorang pawang hujan yang bertugas untuk menjaga intensitas hujan pada masa itu. Hal ini banyak menuai kontroversi dikarenakan ada kaum yang percaya terhadap pawang hujan tersebut dan ada juga yang tidak percaya terhadap kegiatan ini. Namun, hal ini tidak dapat kita buktikan secara teknis dikarenakan hal ini merupakan kegiatan spiritual yang menjadi budaya Indonesia dan dipercaya oleh para pendahulu kita sebagai ritual yang efektif dalam memberhentikan hujan. Tidak ada juga penelitian yang dilakukan untuk membenarkan kasus ini. Namun, kegiatan ini dinilai cukup efektif dikarenakan pada acara-acara besar yang terjadi di negara kita biasanya menggunakan pawang hujan ini untuk menghindarkan kegiatan tersebut dari hujan. Jadi, kesimpulannya, berita ini merupakan berita yang valid dan benar terjadi. Namun untuk kebenaran dari efektivitas kegiatan tersebut tidak dapat kita katakan valid dikarenakan belum ada penelitian dari efek penggunaan pawang hujan tersebut. Walaupun sering terjadi keberhasilan dalam memberhentikan hujan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang akan membahas tentang klaim-klaim yang ada pada berita ini. Salam kenal, nama saya Jati Saudara dengan nomor induk mahasiswa 010 1121 Pada kesempatan kali ini saya akan mengkategorikan klaim-klaim yang ada dan terkandung dalam kasus yang dibahas. Klaim yang ada dapat dikategorikan menjadi klaim non-klaim, klaim subjektif, klaim objektif, klaim faktual, klaim nilai, dan klaim faktual deduktif. Untuk klaim yang ada dalam kasus kami yaitu aksi Mbak Rara itu bukan hal yang luar biasa. Selanjutnya untuk non-klaim adalah apakah Mbak Rara berhasil menghentikan hujan. Dan untuk klaim faktual yang ada adalah Rara dan timnya mengantongi bayaran sebesar 105 juta untuk satu event saja. Dan selanjutnya untuk klaim nilai adalah dalam kata-kata. Dari kejadian ini orang-orang akan membicarakan MotoGP Mandalika dan Mbak Rara sebagai pawang hujan. Ini merupakan klaim nilai karena aksi ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Selanjutnya adalah klaim faktual deskripsi yang ada pada kata-kata. Di tengah gas hujan, Mbak Rara dan keyakinannya mencoba untuk menghentikan hujan agar pelaksanaan MotoGP sesi kedua di Mandalika berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah klaim subjektif yang terdapat dalam kalimat. Banyak yang mengolok-olok Mbak Rara karena dianggap gagal melaksanakan tugas sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika. Selanjutnya adalah klaim objektif yang terdapat dalam kata-kata. Media sosial pun ramai membahas soal sosok hingga bahkan honor menerima Mbak Rara saat menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya sudah dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Devana Delinda akan memberikan sebuah contoh argumen dari argumen utama dan counter argumen dari kasus yang telah diberikan. Untuk argumen utama yang pertama adalah peristiwa aksi pawang hujan di sirkuit MotoGP Mandalika yang dilakukan oleh Mbak Rara adalah nyata. Buktinya, ketika ia membentuk suatu permohonan dengan tongkat khusus tersebut, hujannya langsung berhenti seketika. Untuk yang kedua, aksi pawang hujan itu adalah bentuk ikhtiar dari seorang manusia agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sudah sering digunakan di sejumlah negara lain. Jadi, sudah pasti benar adanya kekuatan yang dilakukan. Untuk counter argumen yaitu peristiwa hujan berhenti di Mandalika karena ada bantuan sebuah pesawat yang
nama saya Karel Silbertus Kwan dengan NIM 101112027. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pola deduktif spesifik dari kasus yang kami bahas. Yang pertama ada argumen modus ponens. Jika hari ini adalah final MotoGP Mandalika, maka pengendali hujan Rara akan pergi bekerja untuk melakukan ritual. Hari ini adalah hari final MotoGP Mandalika, maka pawang hujan Rara pergi bekerja. Yang kedua ada argumen modus tollens. Premis 1. Jika bukan waktunya final MotoGP Mandalika, maka pawang hujan Rara tidak perlu melakukan ritual mengendalikan hujan di depan awak media. Premis 2. Hari ini pawang hujan Rara melakukan ritual di depan awak media. Dan kesimpulannya, hari ini bukan final MotoGP Mandalika. Yang ketiga ada argumen silogisme hipotesis. Premis 1. Jika bukan final MotoGP, pawang hujan Rara tidak melakukan ritual di depan awak media. Premis 2. Jika bukan final MotoGP, maka pawang hujan Rara menunggu di ruangan khusus. Kesimpulannya adalah, jika bukan final MotoGP, Rara menunggu di ruangan khusus. Yang keempat ada silogisme disyuntif. Pertama ada Rara pulang kampung atau tetap di sirkuit Mandalika. Yang kedua, ternyata Rara tidak akan pulang kampung. Yang ketiga ada Rara masih akan menetap di sirkuit Mandalika. Paragrafnya adalah, sehari sebelum final MotoGP, kami memastikan pada Rara apakah dia akan pulang kampung atau tetap menetap di sirkuit Mandalika. Rara pun menjawab bahwa pada acara MotoGP tahun ini ternyata dia tidak akan pulang kampung. Itu berarti Rara masih akan menetap di sirkuit Mandalika tersebut. Dan yang terakhir ada dilema. Premis 1. Jika Rara menghasilkan konklusi mengenai final MotoGP, Rara akan tetap tinggal di sirkuit Mandalika. Tapi jika direktur berhalangan datang, Rara akan pergi memenuhi panggilan yang lain. Premis 2. Hari ini rapat menghasilkan konklusi atau direktur berhalangan datang. Konklusinya adalah Rara akan tinggal di sirkuit Mandalika atau memenuhi panggilan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sylvia Carolina Wijaya dengan NIM 0101121000. Pada kali ini saya mendapatkan bagian 5, yaitu aplikasi berpikir argumen induktif spesifik. Yang pertama adalah analogi. Menjadi pawang hujan dalam sebuah acara sama seperti mengendalikan AC di dalam sebuah ruangan. Seperti yang Mbak Rara katakan bahwa dia mengendalikan langit menggunakan remote yang dia miliki. Dengan begitu, mengatur suhu ruangan menggunakan remote, kita bisa mengatur suhu sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita bisa merasa nyaman dalam beraktivitas. Jadi, begitu pula menjadi seorang pawang hujan yang mengatur tingkat hujan agar sebuah acara berjalan dengan baik tanpa adanya kendala, sama seperti mengatur suhu ruangan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Adrian Salim dengan NIM 0111210040. Di sini saya akan melanjutkan bagian kelima, yaitu aplikasi berpikir argumen induktif spesifik. Yang kedua yaitu generalisasi dengan contoh kalimat sebagai berikut. Dalam balapan MotoGP Mandalika, tentunya kita membutuhkan pawang hujan bernama Rara agar acara berjalan dengan lancar. Begitu juga acara festival musik di Bandung yang memakai pawang hujan Rara agar acara berjalan dengan lancar. Upacara kepresidenan di gedung presiden juga memakai Rara sebagai pawang hujannya. Maka dari itu, acara-acara penting membutuhkan pawang hujan Rara agar acara berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Yang ketiga ada kausalitas. Karena ajang balapan MotoGP di Mandalika mendatangkan Rara sebagai pawang hujan, maka acara tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hujan yang turun saat balapan akan dimulai dan ketika sedang berlangsung. Maka dari itu, acara-acara selanjutnya mungkin dapat menggunakan Rara agar acara terhindar dari hujan dan juga dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Jesslyn Nelita Panjaya dengan NIM 0101210001. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kesesatan informal yang terdapat di kasus pawang hujan Barara. Yang pertama, yaitu terdapat argumen ad bakulum. Argumen ini dapat terjadi pada saat seseorang ingin memenangkan sesuatu perkara melalui kekuatan ataupun ancaman yang bisa digunakan. Nah, contoh argumen ini terdapat pada kasus pawang hujan, yaitu pada saat Barara melakukan ritual pawang hujan di depan awak media saat main MotoGP di sirkuit Mandalika, bukan karena ia ingin hujannya segera berhenti, tetapi karena kalau ia tidak terlihat sedang melakukan ritual pawang hujan di depan media, maka direktur akan menunjukkan bahwa dia akan datang dan mengevaluasinya. Lalu yang kedua terdapat argumentum ad misericordiam. Argumen ini menunjukkan ketika seseorang meminta bela rasa atau belas kasihan melalui argumen. Nah, contoh argumen ini yaitu saat Barara menyampaikan kepada media, yaitu semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan bijak berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti dan membuat semua orang percaya bahwa saya seorang pawang hujan yang hanya mengandalkan nama dan juga syirik terhadap agama serta religiusitas masyarakat Indonesia. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat bahan bercandaan di sosial media. Lalu yang ketiga terdapat argumen ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam ini merupakan satu jenis kesalahan berpikir di mana benar tidaknya sesuatu ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan seorang yang menyatakannya, bukan atas eksistensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu pernyataan dianggap benar hanya karena dia dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal sebagai ahli logika. Ini mengandalkan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan bukan berdasarkan penalaran sebagaimana mestinya, melainkan tergantung dari siapa orang yang mengatakannya. Contoh dari argumen ini akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Valentino Rossi, NIM saya 01011131. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari argumen ad verecundiam. Contohnya begini, ada pernyataan bahwa di sirkuit Mandalika hujan dapat dikendalikan dengan catatan curah hujan yang melampaui rata-rata per tahunnya. Ada seorang pakar pawang hujan yang bernama Rara. Ia ahli tentang pawang hujan dan segala pernak-pernik ritualnya, hingga dirinya juga ditunjuk oleh banyak acara internasional bergengsi. Tersebutlah Ana, seorang reporter media nasional yang ditugaskan untuk meliputi realitas penggelaran MotoGP. Demi mendengar berita pengendalian hujan tersebut, Ana penasaran. Ia bertanya kepada Rara, bagaimana kondisi di sana? Ia bertanya karena melihat reputasi Rara, sehingga berkesimpulan tentu Rara paham masalah ini. Apa yang terjadi pada Ana ini disebut dengan argumentum ad verecundiam. Ia mengambil kesimpulan benar tidaknya sesuatu hanya dari seorang yang dianggapnya ahli, bukan melalui mekanisme yang semestinya. Ini keliru. Argumentum ad hominem. Rara mengaku sebagai seorang penganut agama Islam di KTP, maka sudah jelas seluruh ritualnya tidak sah dan hanya kebetulan karena melanggar asas hukum atau asas agama. Salah sebab seseorang menganggap kalau melakukan ritual pawang hujan itu tidak sia-sia, ujung-ujungnya bakal ada resiko tidak terlaksana. Argumen ini dilontarkan berdasarkan fakta bahwa ada banyak pawang hujan yang telah gagal. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.